Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare, berkah dalem. Semoga Anda semua selalu sehat. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di hadapan kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang-orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa untuk dapat menikmati rahmat keselamatan kekal, maka orang harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit. Dan perjuangan itu membutuhkan keberanian dan ketekunan dalam proses yang panjang dan lama. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dibutuhkan banyak sekali perjuangan. Dan perjuangan itu tidak akan pernah mudah, seperti orang harus melewati pintu yang sempit. Kenapa demikian? Karena kita semua dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang sangat-sangat memikat hati kita, yang kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Atau kadang kita hidup menurut apa yang kita inginkan sendiri, bukan menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada Anda dan saya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dibutuhkan suatu pengorbanan, ketekunan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Demikian pun dengan keselamatan kekal itu sendiri. Untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal itu, dibutuhkan perjuangan yang tak kenal lelah dan pengorbanan yang sangat-sangat tinggi. Rahmat keselamatan itu bukanlah barang otomatis yang bakal diterima begitu saja. Maka mari kita semua terus berjuang untuk memaknai diri kita dengan lebih baik dari hari ke hari. Berjuang untuk meninggalkan keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan duniawi, dan membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Maka kita akan masuk, melewati pintu yang sempit itu penuh dengan sukacita. Sekali lagi, success is a journey, membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Mari kita berjuang untuk meraih apa yang kita rindukan, yaitu kebahagiaan di surga.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa untuk masuk dalam kebahagiaan di surga, seperti kita masuk melalui pintu yang sempit, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena bagi orang yang bekerja keras akan memperoleh hasil sesuai dengan keringat yang ia keluarkan. Kita semua diberi tawaran oleh Tuhan. Mari kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita bekerja keras untuk bisa menikmati kebahagiaan yang dijanjikan bagi kita semua. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari keinginan-keinginan duniawi yang kadang membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Bapa, berkatilah orang-orang sakit. Jamahlah mereka, berikan mereka rahmat kesembuhan. Bagi mereka semua yang kami janjikan doa, mereka-mereka yang memberikan intensinya bagi kami untuk didoakan, semoga Engkau menjamah mereka satu persatu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.